Makin mengganas, abaikan ultimatum Trump. Netanyahu ancam, siapkan serangan ganas ke Qatar jika tak usir Hamas. Jadi Netanyahu benar-benar geram dengan para pemimpin-pemimpin Hamas yang saat ini sedang bersembunyi di Qatar. Dan setiap negara manapun yang menyembunyikan para pemimpin Hamas, mereka akan berurusan dengan Israel. Dan Israel mengabaikan ultimatum dari Donald Trump. Israel tidak peduli karena Israel sangat tegas dan menolak setiap tindakan-tindakan yang ingin menghancurkan negaranya. Kita akan bahas informasi ini, kawan-kawan. Seperti biasa jangan lupa di subscribe. Dan terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah mendukung pelayanan Pavel di pedesaan. Oke Sobat Waras, jadi saya pagi ini pelayanan di gereja yang kita bantu untuk dibangun. Puji Tuhan, progresnya sudah cor bawah, sudah cor tiang. Puji Tuhan, dan akan dilanjutkan. Dan sekalian kita antar berkat seperti program kita untuk mendukung hamba Tuhan di pedesaan. Ini Pak Pendeta. Terima kasih. Tuhan memberkati. Ya, ini bukan uang saya. Ya. Ini uang dari teman-teman di Pavel. Terima kasih, Tuhan memberkati buat YouTuber-YouTuber yang memperhatikan hamba Tuhan. Tuhan memberkati. Maju terus. Salam. Salam. Thank you. Dan puji Tuhan, Sobat Waras yang rindu untuk mendukung Pavel, Anda bisa mendukung melalui nomor rekening yang ada di layar kaca. Tuhan Yesus memberkati. Oke Sobat Waras, kita kembali ke topik kita mengenai Trump yang mengabaikan Netanyahu maksud saya yang mengabaikan ultimatum Trump dan mengancam siapkan serangan ganas ke Qatar jika tak usir Hamas. Ketegangan di Timur Tengah kembali memanas setelah Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu memperingatkan bahwa Israel bisa kembali melancarkan serangan ke Qatar. Peringatan itu muncul hanya 2 hari setelah serangan Israel menewaskan sejumlah anggota Hamas dalam sebuah pertemuan di ibu kota Doha pada Selasa 9 September 2025. Dalam konversi pers, Netanyahu menegaskan bahwa Israel tidak akan ragu melakukan serangan tambahan jika Qatar menolak mengusir perwakilan politik Hamas dari wilayahnya. Saya katakan kepada Qatar dan semua negara yang melindungi teroris, usir mereka atau bawa mereka ke pengadilan. Jika tidak, kami yang akan melakukannya, tegas Netanyahu, dikutip dari CBS News. Ya, sangat tegas. Netanyahu hanya minta supaya Qatar bertindak tegas, jangan melindungi teroris. Gitu kawan-kawan ya. Ya, resikonya kalau mereka terus melindungi, maka Israel tidak akan membiarkan. Ia bahkan membandingkan serangan Israel di Doha dengan invasi Amerika Serikat ke Afghanistan pasca serangan 11 September 2001, menegaskan bahwa Israel sedang memburu dalam 7 Oktober 2023 yang memicu perang berkepanjangan dengan Hamas. Apa yang dilakukan Amerika setelah 11 September? Mereka memburu para teroris yang melakukan kejahatan keji ini dimanapun mereka berada. Cetus pemimpin negeri Yahudi itu. Kami melakukan persis seperti yang dilakukan Amerika ketika memburu teroris Al-Qaeda di Afghanistan dan setelah mereka pergi dan membunuh Osama bin Laden di Pakistan, tambahnya. Israel mengklaim serangan tersebut dilakukan untuk melemahkan struktur politik Hamas di luar negeri. Pemerintah Israel menuduh Hamas terus menggunakan Doha sebagai pusat strategis dan diplomasi, termasuk negosiasi pembebasan sandera. Alasan itu yang kemudian mendorong Israel untuk terus menggempur Doha, mengirim pasukan simbolis bahwa Israel tidak akan membiarkan ada negara yang melindungi teroris. Ini sangat-sangat jelas. Trump sebelumnya, Netanyahu melayangkan gertakan bahwa Israel bisa kembali melancarkan serangan ke Qatar. Donald Trump, pimpinan Amerika Serikat merupakan sekutu dekat Israel, telah menegur keras PM Netanyahu. Lewat panggilan telepon, Trump menegaskan bahwa serangan sepihak
tersebut tidak dapat diterima. Ia juga secara belak-belakan memperingatkan agar Israel tidak mengulangi serangan ke Qatar. Ini tidak dapat diterima. Saya menuntut agar Anda tidak mengulanginya, ujar Trump kepada Netanyahu, sebagaimana dikutip dua sumber yang mengetahui langsung isi pembicaraan tersebut. Sejumlah pejabat senior Amerika Serikat kepada The Wall Street Journal juga membenarkan bahwa Trump menegur Netanyahu. Mereka mengatakan Trump menyampaikan keprihatinannya bahwa keputusan tersebut tidak bijak serta berpotensi merusak peran Qatar sebagai mediator utama dalam negosiasi gencatan senjata antara Israel dan Hamas. Ya, sepertinya Netanyahu sudah geram dengan Hamas sehingga mereka tidak peduli lagi ya. Hamas memang harus dilenyapkan itu, kawan-kawan. Salah satu sumber dekat Trump bahkan menyebut langkah Netanyahu sebagai pengingat tidak menyenangkan atas gaya kepemimpinan yang sempat menimbulkan ketegangan dengan Washington pada masa jabatan Trump sebelumnya. Teguran keras ini menunjukkan adanya jarak antara Washington dan Tel Aviv terkait strategi menghadapi Hamas. Trump menekankan bahwa stabilitas kawasan khususnya di Teluk tidak boleh dikorbankan demi operasi militer yang bisa memperburuk konflik. Sementara itu, respon serangan rudal yang dilakukan Israel hingga menewaskan 6 orang sipil, Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani menegaskan negaranya akan membalas serangan Israel. Kita akan tunggu apakah memang Qatar berani untuk membalas serangan Israel. Dalam konferensi pers resmi, Al Thani menyebut serangan itu sebagai terorisme negara dan pelanggaran serius terhadap kedaulatan Qatar. Negara Qatar berkomitmen untuk bertindak tegas terhadap apa yang menargetkan wilayahnya dan akan berhak untuk membalas serta mengambil semua tindakan yang diperlukan, ujar Al Thani dilansir dari Reuters. Sejauh ini pemerintah Qatar tak merinci serangan apa yang akan dilakukan militernya untuk membalas gempuran yang dilakukan Israel. Wah, ini semakin ngeri, semakin panas ini ya. Namun analis menilai Qatar kemungkinan tidak akan menempuh jalur militer seperti Iran lantaran ya kapasitas pertahanan dan kekuatan militer Qatar tidaklah seperti Iran atau Israel. Sebagai gantinya, Qatar kemungkinan besar akan menempuh jalur hukum internasional. Al Thani mengungkapkan pemerintahnya telah membentuk tim hukum khusus untuk membawa kasus ini ke forum internasional termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Mahkamah Internasional. Lebih lanjut, sebagai salah satu negara produsen gas terbesar di dunia, Qatar memiliki kekuatan ekonomi yang bisa digunakan sebagai senjata diplomasi. Pengamat yang dikutip Middle East menilai Doha dapat mempertimbangkan pembatasan hubungan dagang dengan pihak-pihak yang mendukung Israel atau memanfaatkan posisinya di pasar energi untuk menekan negara-negara sekutu Tel Aviv. Lagi-lagi mereka menggunakan strategi boykot ini, kawan-kawan ya, sama dengan MUI ini. Balasan Qatar juga bisa merubah peningkatan dukungan politik dan finansial bagi Palestina, terutama Gaza. Doha selama ini dikenal sebagai salah satu mediator utama dalam negosiasi gencatan senjata. Namun serangan Israel ke ibu kota Qatar dinilai bisa mendorong Doha mengambil sikap lebih keras dengan memperluas bentukan kemanusiaan maupun logistik. Jika Qatar menambah aliran dana dan logistik, kelompok-kelompok perlawanan Palestina di Gaza bisa semakin kuat, baik dari sisi persenjataan, infrastruktur, pertahanan, maupun dukungan publik. Hal ini membuat operasi militer Israel di Gaza semakin sulit. Ya, kita tunggu saja omon-omon dari Qatar ini. Beranikah mereka membalas atau hanya sebatas omon-omon, kawan-kawan? Ya, itu dulu video dari Pavel. Thank you sudah menyaksikan dan jangan lupa support terus Pavel 88 channel. Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat memberkati kita sekalian. Shalom. Oke Sobat Waras, jadi saya pagi ini pelayanan di gereja yang kita bantu untuk dibangun. Puji Tuhan, progresnya sudah cor bawah, sudah cor tiang. Puji Tuhan, dan akan dilanjutkan. Dan sekalian kita antar berkat seperti program kita untuk mendukung hamba Tuhan di pedesaan. Ini Pak Pendeta, terima kasih. Tuhan memberkati. Ya, ini bukan uang saya. Ya.
Ini uang dari teman-teman di Pavel. Terima kasih, Tuhan memberkati buat youtuber-youtuber yang memperhatikan hamba Tuhan. Tuhan memberkati, maju terus. Salam. Salam. Thank you.